Oke, terima kasih Helena atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Dito dari angkatan 21. Di sini akan bukan ini lah ya, bukan nutor lah ya, tapi lebih ke arah memberikan apa namanya informasi yang saya dapatkan selama selama semester 5 kemarin. Mohon maaf ya kalau emang batuk-batuk lagi kurang enak badan ini. Bentar ya mau share screen dulu. Nanti kalau emang mau ditanya langsung ini aja ya, langsung on mic aja ya, nggak apa-apa kok. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Nah, ini kita masuk ke materinya. Mungkin ini ada beberapa persebaran materi ya yang bakal kita pelajarin hari ini. Tapi poin 1 sampai poin 2 itu nggak perlu kita pelajarin lagi karena emang sudah tinggal mereview mata mata kuliah TPA di semester 4 di sesi UAS tentang perubahan acak dua variabel. Ini contoh-contohnya tinggal dipelajari aja, nggak perlu saya review lagi karena memang lumayan makan waktu. Nah, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu proses stokastik hingga nanti proses Poisson. Nanti ada tambahan juga distribusi eksponensial nanti. Karena emang eh, kemarin, tahun kemarin sih saya nggak ada ya untuk distribusi eksponensial itu tuh nggak masuk. Yang dibahas adalah Poisson doang. Nah, tapi karena emang kemarin ada request kalau untuk ngebahas eksponensial, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas eksponensial. Nah, yang pertama kita bakal ketemu dengan namanya proses stokastik. Ini mungkin kalau emang secara secara matematis yang sebelah kiri ya, tapi kalau secara kata-kata yang sebelah kanan ini, menurut Sheldon M. Ross, menerbitkan buku pada tahun 1983, proses stokastik sebagai proses yang melibatkan sekumpulan variabel acak yang yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang dipantau sering waktu. Jadinya proses stokastik ini tidak lepas kalau emang kita kan belajar kalau suatu perubahan acak itu kan memiliki sifat yang sangat random ya, baik baik itu kedatangannya ataupun peluangnya itu sangat-sangat random. Nah, tapi di stokastik ini adalah kita belajar kalau eh, memantaunya itu tuh dari segi waktunya. Jadinya kerandoman variabel itu tuh kita pantau dari segi waktunya. Apakah waktunya itu nanti ada dua ya, ada discrete sama kontinu. Ini sebagai contoh dari nilai nilai suatu proses stokastik disebut state atau keadaan banyaknya HP yang dijual per hari. Nah, jadinya banyaknya HP ini adalah ruang keadaan, ya kan? Eh, apa namanya? Keadaan ya, ruang ruang parameternya dan ini adalah waktunya nanti. Ya, W ini adalah banyaknya HP, T adalah perharinya adalah waktunya. Gitu. Makanya kita selalu melibatkan suatu hal yang acak dikaitkan dengan waktu. Nah, itulah proses stokastik. Salah satu metode dalam proses stokastik itu adalah Markov chains atau rantai Markov. Rantai Markov sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada DTMC sama CTMC. Nanti CTMC itu kita belajar di sesi setelah UTS atau sesi UAS. Nah, sekarang kita belajar rantai Markov waktu discrete atau DTMC, discrete discrete time Markov chain. Nah, rantai Markov waktu discrete adalah proses Markov yang ruang keadaannya terbatas dan terhitung dengan indeks waktu T 0, 1, 2 sampai seterusnya yang merupakan bilangan cacah ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, bedanya
kontinu sama discrete ya. Kalau kontinu waktunya nanti berupa interval ya. Kalau discrete kan berupa bilangan cacah nanti. Nah, ini secara definisi intinya adalah yang perlu kita ingat nih ya. Rantai Markov itu adalah PIJ, probabilitas dari I ke J, atau peluang dari keadaan I pindah ke keadaan J itu berapa peluangnya. Nah, ini bakal kita pahami selanjutnya. Nah, perpindahan suatu peluang tersebut atau suatu keadaan tersebut itu tuh mengikuti proses stokastik. Dan nanti perhitungannya menggunakan metode rantai Markov. Nah, ini tadi kita sudah disinggung di sini juga bahwa ini merupakan transisi satu langkah P0 P11. Gimana kalau transisi tiga langkah gitu kan? Transisi tiga langkah. Ya udah, nanti di sini ada tiga, nanti P-nya ada tiga, di sebelum tambah sama di setelah tambah ada P-nya ada tiga. Nah, gimana kalau emang ada tiga state? Misalnya P02, transisi dua langkah gitu kan. Nah, jadinya pertama kita mulai P00 dulu, P00, terus P02. Intinya kita mulai dari 0, berakhir di 2. Ditambah, nah, P01, P12. Ditambah P02 dikali sama P22. Nah, banyaknya transisi itu melambangkan banyaknya P. Banyaknya state itu melambangkan banyaknya penjumlahannya. Gitu. Makanya nanti, ya inilah cara ringkasnya untuk menghitung peluang transisi dari beberapa state. Gitu. Ada yang pengen tanyain untuk rantai Markov, perhitungan mencari nilai peluangnya? Oke, lanjut ya. Nah, ini sebagai contoh soal, sebenarnya jawaban ini sama jawaban ini sama, karena lihat, ini cuma beda selang waktunya aja. Kayaknya kita kerjain satu soal aja ya. Kenapa saya bilang sama? Karena kita pengen ngelihat nih, anggaplah X1 ini adalah hari ini. Hari ini. Hari ini. Nah, ini adalah 2 hari, apa, besok. Ini adalah lusa. Ya sama, ini juga hari ini. Ini adalah lusa. Ini adalah besok. Dan state-nya pun bergeraknya sama. Ya udah, langsung kita kerjakan yang A aja. Jadinya P X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, syarat X1 sama dengan 0. Ini bisa kita bentuk sebagai P X2 sama dengan 1 dengan syarat X3 sama dengan 1, X1 sama dengan, salah. Ini 3, ini 2, sorry. Sama dengan 0. Ya kan? Terus dikali sama eh, P ya. Dikali sama P X X2 sama dengan 1 dengan syarat X1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita pecah lagi ya. Bisa kita pecah lagi. Px3 sama dengan 1 syarat X2 sama dengan 1 dikali Px2 sama dengan 1 syarat X1 sama dengan 0. Jadi inilah P11 dikali P01. P11 adalah P1 ini 012. P11 adalah 20,2. P01 adalah eh 11 itu 0,6, 0,6, 01 baru 0,2. Jadinya 0,12 gitu. Ada yang main tanya untuk soal yang ini? Udah jelas ya, kita nggak perlu
melihat perpindahan transisinya lagi karena emang kita udah langsung langsung informasi ini gitu loh, udah jelas gitu. Nggak ada nggak ada namanya nggak ada namanya keadaan yang bolong gitu, apa waktu yang bolong. Kalau tadi kan ada waktu yang bolong kayak ini nih misalnya. Ini waktu kedua, ini waktu ke nol. Jadinya kita harus mendefinisikan dulu untuk waktu pertamanya, gitu kan. Waktu yang ke satu. Nah, sedangkan ini waktu pertamanya ada, keduanya ada, ketiganya pun ada. Jadinya kita nggak perlu ngedefinisin lagi untuk waktu ke berapapun gitu loh. Ada yang ditanyain? Intinya stokastik, rantai Markov adalah sifatnya adalah memorylessness, tidak mengingat ini ya, tidak mengingat kejadian di masa lampau. Dihitung berdasarkan masa kini dan masa depan, gitu. Berdasarkan informasi di masa kini aja. Nah, lanjut kita masuk ke sifat-sifat atau apa ya namanya ya? Sifat-sifat dari ruang keadaan lah ya, bisa nyebutnya. Sifat-sifat dari ruang keadaan. Yang pertama itu ada namanya accessible. Accessible adalah artinya dapat diakses ya. Keadaan J dikatakan dapat diakses dari keadaan I jika peluang transisi sebanyak N langkahnya dari I ke J itu sebesar lebih dari nol. Makanya notasinya nanti ini adalah seperti ini. Artinya adalah J dapat diakses melalui I. Misal kita ada misalnya kita I ya, kita I ini J. Nah, dari informasi ini J itu J dapat diakses dari I karena ada I mengirim informasi ke J. Jadinya I itu dapat diakses dari J dapat diakses dari I. Tapi I tidak bisa diakses dari J karena J tidak mengirimkan informasi ke I. Jadinya cuman hanya hanya J yang dapat diakses dari I. Nah, itulah kurang lebihnya sama. Nanti kalau emang ada angkanya, kita pembuktiannya menggunakan hitung-hitungan, menggunakan rumus ini. Oke, lanjut ke komunikasi. Komunikasi adalah relasi ekuivalen, yaitu adalah jika I, intinya adalah gini ya, keadaan I dan J berkomunikasi jika I dapat diakses dari J dan sebaliknya J juga dapat diakses dari I. Karena I dapat diakses dari J dan J dapat diakses dari I, makanya dia dikatakan komunikasi seperti ini. Gitu kan. Nih, panahnya bukan ke arah J lagi, nanti panahnya juga ke arah I juga. Gitu kan. Makanya dapat diakses untuk kedua sisi. Jika J dapat diakses dari I atau bukan. Jika I dan J berkomunikasi, maka J dan I juga berkomunikasi. Nah, jika I dan J berkomunikasi, J dan K berkomunikasi, maka secara tidak langsung I dan K itu juga berkomunikasi. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Dia dikatakan berkomunikasi I dan J, artinya jika peluang transisinya dari I ke J sebanyak M langkah itu lebih dari nol, ataupun J ke I-nya itu sebanyak M langkah itu lebih dari nol. Jadi kalau emang tidak lebih dari nol, itu artinya adalah dia tidak ada komunikasi antar dua keadaan tersebut, keadaan I dan keadaan J. Begitupun dengan J sama K ya, sama ini juga. Kelas keadaan. Dua keadaan I dan J berada dalam suatu kelas yang sama jika I dan J saling berkomunikasi. Ya contoh lah ya, misalnya anggaplah ada state 0, 1, 2 gitu kan ya. 0 sama 1 dia berkomunikasi, tapi 2 berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah kelas keadaan. Kelas keadaan. Jadinya ada dua kelas keadaan.
gitu. Nah, ini mungkin kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, ini apakah semua keadaan rantai Markov tersebut saling berkomunikasi atau tidak? Gitu kan. Nih, kita lihat. Ini 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ini udah digambarkan rantai Markov seperti ini. Kalau secara logika, secara penglihatan aja ya, secara penglihatan, kita bisa nyimpulkan kalau 0, 1, 2, 3 ini berkomunikasi semua. Tapi kan nggak mungkin ya kita langsung mengatakan kalau ini berkomunikasi tanpa ada pembuktian secara hitung-hitungannya gitu kan. Nah, kita pengen lihat dulu gitu kan ya. 0 berkomunikasi nggak ke satu. Terus yang kedua, satu berkomunikasi nggak dengan kedua, dan dua berkomunikasi nggak dengan ketiga. Jadinya kalau emang semisal semua ini terpenuhi, artinya adalah semua dari keadaan itu berkomunikasi atau secara tidak langsung 0, 1, 2, 3 itu berkomunikasi gitu kan. Nah, kita menghitung misalnya anggaplah kita pengen ngitung dulu nih. Kan syarat komunikasi ya. Kita pertama ngitung yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang komunikasi 0 sama 1. Syarat komunikasi adalah syarat komunikasi adalah I dapat diakses melalui N langkah. J dapat diakses melalui N langkah J gitu kan ya. Nah, jadinya misalnya anggaplah 0, 1. Apakah satu bisa diakses dari 0 sebanyak N langkah? Coba kita pertama satu langkah dulu. Secara satu langkah, eh, bisa nggak kita mengakses 0 sama 1 dari 0 ke satu langkah? 0, 1, nggak ada kan? Nih, 0, 1 nggak ada satu langkahnya. Kalau dua langkah, coba. P01, dua langkah. Tadi ingat ya, P01 adalah, P01 dua langkah adalah P00 dikali P01 ditambah P01, P11 ditambah P02, P21 tambah P03, P berapa nih? 31 ya? 31. Apakah bisa dia akses melalui dua langkah? Akses 0 ke satunya. P00 adalah 0. P01 adalah 0. P01 0. P11 0,8. P02 02 adalah 1. P21 adalah 0,2. P03 03 adalah 0 dikali P31. P31 adalah 0. Nah, artinya adalah ini 0 ditambah 0 ditambah 0,2 ditambah 0. Artinya adalah 0,2. Dia lebih dari 0. Jadinya bisa dikatakan satu itu dapat diakses melalui 0. Satu dapat diakses dari 0. Nah, sekarang kita bisa nggak mengakses 0 dari satu, gitu kan? Satu langkah dulu. Satu langkah. Satu ke 0. Satu ke 0 itu adalah 0,1. Bisa ya, gitu kan? Jadinya eh, satu bisa diakses dari 0, gitu kan? Eh, 0 bisa diakses dari satu, maksudnya, kebalik. Nah, artinya adalah kalau emang udah saling bisa mengakses, artinya ini benar. Yang kedua adalah kita menghitung komunikasi antara satu dan dua. Pertama kita untuk
akses dari ini ya, akses dari nol ke 0, 1 ke 2 ya. 2 bisa diakses nggak dari satu gitu kan. Nah, perbedaan dari 1 ke 2. Rusak tuh. Nol. 1 ke 2 nggak ada ya, 0 ya. Nah, dari 1 ke 2, 2 langkah. P, 1, 0, 1, 1, 0, 0, aduh, aduh. P1, 0, P0, 2. Ditambah P, P1, 1, P1, 2. P1, 2, P2, 2. P1, 3, P3, 2. Nah, ini P1, 0, 1, 0, 1, 0 adalah 0,1. P0, 2 adalah 0. 1 ya. 0, 2, 1. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih, dari satu ini aja kita udah bisa menyimpulkan kalau P1, 2 itu lebih dari nol, lebih dari nol karena nilai ini aja 0,1 gitu kan. Ya kalau emang ini semuanya nol, ya udah nggak peduli gitu kan. Tapi harus dihitung semua ya biar membuktikan gitu. Nah, karena emang dua dapat diakses dari satu, apakah satu dapat diakses dari dua gitu kan? Satu dapat diakses dari dua, eh jadinya P sebanyak satu langkah dulu ya, dari dua ke satu, 0,2. Karena emang dua, satu juga bisa diakses dari dua, jadinya mereka berdua, dua dengan satu ini adalah berkomunikasi, ya kan? Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah benar. Nah, lanjut, kita ingin melihat komunikasi antara dua dengan tiga. Kalau emang dua sama tiga berkomunikasi, ya tandanya semuanya berkomunikasi ya. P dua tiga sebanyak satu langkah. P dua tiga sebanyak satu langkah. P dua tiga sebanyak satu langkah itu ada ya, 0,2. Jadinya 0,2. Udah, nggak perlu lagi kita cari dua langkahnya. Dengan satu langkah aja kita udah bisa nentuin loh. Gitu. Nah, sekarang kita pengen lihat P32 sebanyak dua lang satu langkah dulu ya. P32-nya. Mengakses dua dari tiga. Mengakses dua P32. 32. Nah, nih 0,2 juga. Nah, karena emang saling memberikan informasi atau saling mengakses, artinya adalah benar. Benar. Jadinya kalau emang nol berkomunikasi dengan satu, satu berkomunikasi dengan dua, dan dua berkomunikasi dengan tiga, artinya 0, 1, 2, 3 itu mereka saling berkomunikasi dan memiliki satu kelas keadaan ya, satu kelas keadaan gitu. Ada yang pengen ditanyain? Kalau yang kali si dua langkah dihitungnya sampai sampai tuntas ya, jangan kayak gini.
Aku tembal nanti dicoret pula sama dosennya nanti. Ada yang mau tanyain? Cukup ya. Nah, selanjutnya kita informasi terkait irreducible. Irreducible. Irreducible itu rantai Markov dikatakan irreducible jika rantai Markov tersebut terdiri dari satu kelas, yang artinya adalah semua kelas berkomunikasi atau semua kanan berkomunikasi. Nah, kita bisa lihat dari sini. Di sini cuma ada ini ya, kita pakai rantai Markov yang ini nih, rantai Markov yang ini. Nah, rantai Markov ini cuma ada satu kelas keadaan, yaitu adalah kelas keadaan ini. Yang artinya adalah rantai Markov ini juga ya, pertama dia memenuhi semuanya berkomunikasi, semua berkomunikasi, dan yang kedua adalah dia irreducible karena hanya terdiri ada atas satu kelas komunikasinya atau satu kelas keadaannya. Irreducible gitu. Jadinya kalau emang ada dua kelas seperti ini tadi ya masalah mana tadi ya? Mana tadi? Nah, ini ada dua kelas. Ini tidak dia tidak irreducible. Artinya adalah dia reducible ya. Ini adalah reducible. Redu reducible. Nah, gitu lah. Irreducible ya. Cukup lah ya mungkin ya irreducible ini gampang lah. Yang penting kita cuma lihat kelas komunikasinya aja. Apakah semuanya dalam satu kelas atau tidak? Kalau emang beda-beda kelas, tandanya dia reducible. Kalau emang satu kelas, irreducible. Lanjut ke periode. Periode adalah keadaan di mana I memiliki periode D jika D adalah pembagi besar terbesar dari himpunan peluang transisinya. Sebagai contoh, sebagai contoh ya. Ini misalnya kita punya state satu 2 3 deh. State satu 2 3. uh, ini komunikasi, 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 komunikasi. Nah, suatu keadaan memiliki periode satu, D-nya adalah satu, disebut apriodik. Nah, kalau periodenya itu lebih dari satu atau bukan sama dengan satu, itu artinya adalah eh, kebalikannya adalah periodik. Ya, kalau D sama dengan satu itu periodik, kalau D-nya tidak sama dengan satu disebut periodik. Nah, ini kita lihat ya. Anggaplah kita nyebutnya peluang aja lah ya. Perpindahannya, perpindahannya itu sebanyak, lihat, kita pengen ngelihat misalnya state satu deh, keadaan satu DI ya, DI, kita pengen lihat DI-nya ini berapa gitu kan ya. Misalnya kita lihat state satu, si I balik lagi ke I itu dia bergerak berapa kali? Coba ya, kita lihat di sini. Satu, dari satu ke dua, dia pindah satu. Dari dua ke tiga, dua. Empat, sebar. Satu, dua, tiga, empat. Ya kan? Jadinya empat kali pindahnya. Nah, terus dia mau pindah lagi dari satu ke dua ke tiga, itu kan nambah empat lagi kan? Nambah empat lagi. Jadinya delapan. Nah, terus dia pindah lagi untuk ketiga kalinya, itu jadi 12. Pindah lagi untuk ke kesekian kalinya itu adalah 6 dan seterusnya. Nah, ini membentuk pola yang sangat unik yaitu adalah perkalian 4. Yang mana pembagi terbesarnya adalah angka 4. Nah,
Empat inilah yang kita sebut sebagai D. Nah, jadinya DI-nya adalah 4. Nah, karena DI adalah 4, jadinya keadaan I, yang mana I itu adalah satu, ya kan ya, D1, D1 sama dengan 4, artinya adalah keadaan satu disebut periodik. Periodik. Nah, contoh lagi misalnya, satu, dua, tiga. Misalnya ini satu ini ke dirinya sendiri, ya kan? Bisa tidak dia transisi satu langkah? Bisa. Dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri lagi satu langkah. Dua langkah bisa, bisa. Dari satu ke dua, dua ke satu. Tiga langkah bisa. Dari satu ke dua, dua ke satu balik lagi ke satu. Bisa. Keempat langkah bisa juga gitu kan. Dan sampai seterusnya gitu kan. Nah, ini pembagi terkecilnya adalah satu. Nah, jadinya karena pembagi terkecil adalah satu, maka D1 itu sama dengan satu. Yang artinya adalah keadaan satu itu disebut periodik gitu. Ada yang pengen tanyain untuk periode ini? Cukup lah ya. Kita lanjut ke transient dan rekuren. Intinya adalah transient sama rekuren ini adalah dia kalau transient itu dia itu ada kemungkinan nggak pulangnya. Ada kemungkinan dia tidak pulang ke rumahnya lagi. Artian rumah adalah dia berangkat dari I, dia tuh mungkin mungkin dia bakal pulang, tapi ada suatu saatnya dia bakal tidak pulang. Itu disebut transient. Dan kalau rekuren adalah dia pulang dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun, dia pasti selalu pulang. Gitu. Itulah bedanya transient dan sama rekuren. Ya, itu secara sederhananya. Ini sebagai contoh di sini adalah keadaan J, keadaan J ini dia adalah keadaan yang sebenarnya ini panahnya harusnya kalau panahnya ke sini ya, panahnya ke sini, nih ya, panahnya ke sini. Keadaan J ini adalah keadaan J itu adalah disebut transient. Kenapa saya bilang transient? Ini ya, J ya, J ini, J ini dia pergi ke K, tapi bisa balik lagi ke J kan dari K. Gitu terus dia, misalnya anggaplah sampai beribu-ribu kali, J ini, J ini selalu pulang ke J lagi dengan jalan yang sama, ya kan, dengan yang sama. Suatu saat entah di perpindahan ke berapa, ada kalanya J itu pindah ke I. J itu pindah ke I, yang mana bila J itu pindah ke I, apakah mungkin J itu pulang lagi ke J-nya lagi, gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, artinya adalah karena emang ada kemungkinan untuk tidak lagi balik ke J, makanya informasi atau keadaan J tersebut itu disebut transient. Beda kasus kalau misalnya ini ada ininya misalnya, ada ada aksesibilitasnya gitu misalnya dari I ke J. Nah, keadaan J dengan kondisi seperti ini, J kita anggap sebagai keadaan yang rekuren. Karena mau di gimana pun informasinya, situasi apapun, dia pulang. Gitu. Cun lah ya, secara hitung-hitungan, nah, dia dikatakan rekuren jika peluang dari I ke I-nya itu berjumlah satu. Nih, berjumlah satu. Dengan transisinya sampai tak hingga langkah. Gitu. Dan dikatakan transien jika peluang transisinya itu kurang dari satu.
Nah, ini tunjukkan keadaan satu bersifat rekuren dan keadaan dua adalah bersifat transien. Dari gambar ini aja kita bisa menyimpulkan kalau satu itu adalah rekuren ya. Lihat, dia muter terus dari satu ke tiga ke empat ke satu lagi, muter lagi ke satu lagi, muter lagi ke tiga ke empat ke bla 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 blanya. Tapi dia nggak lari kedua gitu kan, dia nggak lari kedua. Dan kalau kita lihat dua, dua itu ngasih informasi ke tiga, tiga ngasih informasi ke empat, empat ngasih informasi ke satu, tapi nggak pulang lagi ke kedua gitu kan ya. Artinya adalah keadaan dua itu bersifat transien. Tapi di sini bisa kita jelaskan secara hitung-hitungannya. Nah ini saya nggak usah jelasin lah ya, kalian tinggal hitung sendiri aja menggunakan sifat ada namanya geometri Tahingga. Nanti kalian lihat aja ini kayaknya hitung-hitungan saya kemarin bisa kalian pahami sendiri gitu ya. Kalau emang nggak jelas tonton yang record yang kemarin karena kan emang sama aja lah sebenarnya kan. Jadi saya mau memperhemat waktu aja lah. Ini adalah rumus deret geometri Tahingga, penjumlahan deret geometri Tahingga. Nah, kita masuk ke distribusi eksponensial. Sebenarnya ini mohon maaf ya kalau emang saya tidak begitu jelasin banget karena saya rasa kenapa di tahun saya distribusi eksponensial tidak dibahas banget karena nanti di setelah UTS dibahas lebih detail gitu loh. Makanya kemarin dari Lena bilang mau untuk dibahas eksponensial ya udah saya tambahin aja tapi cuma dua informasi ini aja. Pertama distribusi eksponensial yang kita pakai di sini ada perubahan acak X yang mana X itu adalah di sini ada distribusi kumulatifnya atau peluang kumulatifnya. Ya, itu adalah satu mini XP min theta X dengan parameternya adalah theta, yang mana theta adalah lebih dari 0 dan X juga lebih dari 0. Nah, jadi dalam sifat ini ya, dalam sifat memori, tipe lah ya, sifat memoryless sama kayak sebenarnya sama kayak rantai Markov ya. Si ada suatu peluang yang berkaitan dengan waktu itu tuh harus mengikuti sifat memorylessness gitu kan ya. Kenapa? Ya saya bilang kata di awal ya. Kita punya informasi di A untuk melihat kejadian di B. Kita nggak perlu lagi memandang kejadian-kejadian di belakang A. Ini nggak perlu kita pandang lagi. Yang perlu kita pandang adalah kejadian yang di sini untuk melihat kejadian B-nya. Nah, memorylessness hadir adalah untuk melupakan kejadian-kejadian masa lalu. Jadinya untuk melihat masa depan kita tidak perlu melihat masa lalu kembali. Gitu. Makanya sifat memorylessness ini dipakai nanti. Nah, ini sebagai bentuk penjabarannya, silakan dicermati aja. Px lebih dari St bersyarat X lebih dari T sama dengan Px lebih dari S. Nah, ini rumus bersyarat ya. Rumus bersyarat. Rumus bersyarat adalah kan gini ya. P A syarat B adalah P A iris B per PB. Nah, ini adalah yang atas ini adalah irisan dari A sama B-nya. Yang ini adalah PB-nya. Nanti disederhanakan menjadi berikut. Nah, sifat memorylessness ini tidak tidak selamanya berlaku ke semua distribusi. Nah, bisa berlaku ke salah satu distribusi. Contohnya adalah distribusi eksponensial. Nah, ini bisa kita lihat suatu penurunannya. Dia bisa berlaku di distribusi eksponensial sebagai berikut. Gitu. Nih, atau ya Px x plus T adalah Pxs dikali Pxt. Gitu. Nih ya. Nih, saya nggak perlu jelasin penurunan rumusnya, tinggal kalian coba-coba lagi aja. Nah, itu menurut saya itu yang penting dari sifat eksponensial, distribusi eksponensial. Nggak perlu ada pemahaman yang lebih lebih lanjut lagi karena emang cukup sampai situ dulu sementara gitu kan. Karena kemarin juga saya ngeliat soal kuis kalian, ya pemahamannya nggak perlu kompleks lah
gitu ya. Nah, terus ada proses Poisson. Nah, ini yang menurut saya lebih penting dibanding proses eksponensial. Karena kita selalu memodelkan kedatangan suatu suatu kejadian. Nah, ini secara definisi. Nah, ini ya, kita kan kalau dulu belajar di apa namanya? Di kelas itu kan apa namanya? Lambda pangkat K pangkat X ya. Lambda pangkat X min lambda per X real. Karena emang ini berdistribusi Poisson dan mengikuti proses stokastik, makanya pengubah acak Poissonnya itu berkaitan dengan variabel waktu, yang mana variabel waktunya adalah T. Tuh ya, jadinya ini berubah menjadi lambda xt min, lambda xt, salah, salah, salah. Yang kena T-nya bukan si variabel X-nya ya, tapi si lambdanya, karena lambdanya sudah berkaitan dengan waktu. Lambda T pangkat X dikali E min lambda T per X faktorial. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini udah saya tulis. Panggilan telepon mengikuti suatu proses Poisson dengan lajunya adalah 20 per jam. Ingat ya, kita harus menyelaraskan antara satuan waktu yang ditanya sama satuan waktu yang kita punya. Ya, ini satuan waktunya adalah jam. Di lajunya adalah jam. Jadinya kita nggak perlu merubah satuannya lagi ya. Jadinya plug kita pakai adalah itu. Misal contoh lah ya, lajunya itu lajunya itu adalah apa? Lajunya itu adalah 20 per menit misalnya. 20 per menit. Nah, terus yang ditanya adalah pada 1 jam pertama. Jadinya lambdanya adalah, nah, 20 dibagi 60. Karena yang tanya adalah satuannya jam. Jadinya 1/3 lambdanya. Bukan 20 lagi ya. Pokoknya kita harus menyelaraskan antara lajunya dengan apa yang ditanya satuan waktunya. Nah, di sini karena memang kebetulan udah sama, jadinya kita pengen menentukan peluang bahwa 15 panggilan telepon terjadi pada 1 jam pertama. Nah, makanya kita definisikan XT-nya sama dengan K, yang mana T-nya adalah 1 jam pertama, 1 jam, dan K-nya adalah banyaknya panggilan adalah 15. Hitung-hitung-hitung-hitung, hasilnya adalah seperti ini. Ada yang pengen ditanyain? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada teorema dari proses Poisson. Ini bisa dibilang ini antara antara perubahan acak U dan perubahan acak T ini tidak saling bebas, makanya dapat seperti ini. Nah, tapi kalau mereka saling bebas, bisa kita ambil nilainya si U-nya aja. Sebagai contoh, nih, ini kita bisa ibaratkan sebagai nilai yang saling bebas. Kenapa? Coba kita lihat. Saling bebas itu artinya adalah tidak ada keterkaitan antara perubahan acak yang A dengan perubahan acak yang B. Jadinya mereka tidak saling mempengaruhi. Ya, itu adalah definisi dari saling bebas. Jika kedatangan orang ke suatu bank mengikuti proses Poisson dengan rata-rata datangnya adalah 20 orang per menit, tiap menit, maka hitunglah A, probabilitas dalam selang waktu 1 jam, ya kan, atau 60 menit, ada sebanyak 100 orang yang datang. Nah, itu yang A. Karena emang tadi rata-ratanya adalah atau lajunya adalah 20 orang per menit, tiap menit, jadinya mau nggak mau ada dua ini ya, ada dua alternatif untuk ngubah. Pertama, kita ngubah lajunya menjadi laju per jam, atau kita tetapkan saja lajunya itu adalah laju dalam waktu menit, tapi selang yang ditanya kita ikuti menit juga. Nah, karena emang ini menit dan lajunya menit dan ditanya adalah 1 jam, makanya perlu kita ubah menjadi 60 menit. Makanya T-nya adalah 60.
didapatkan sebanyak 100 orang. Ya ini tinggal dihitung nanti hasilnya sekian. Saya kemarin belum sempat ngitung. Nah, terus dikasih tahu, misal toko buka jam 9. Ya di sini ada toko informasi lupa tambahin. Bank buka jam 9. Ada orang datang itu 50 orang di interval waktu 10 sampai 10.15. Jika diketahui bahwa interval waktu dari jam 9 sampai jam 10 itu ada 10 orang, 100 orang yang akan datang gitu ya. Jadinya berapa nih? Misalnya ada rentang waktu ya. Ini jam 9.00, ini jam 10 ya, 00, ini jam 10.15. Nah, dari jam 9 dari jam 9 ke jam 10 ini nih ada 100 orang. Gitu kan, ada 100 orang. Nah, kita pengen nyari tahu nih, dari sini ke sini nih, berapa peluangnya kalau yang datang tuh cuma 50 orang. Gitu kan. Jadinya P X 15 menit 50 orang dengan syarat P P X aja ya. X 60 menit 100 orang. Nah, kita lihat di sini, apakah si ini yang sebelah kanan ini yang waktu sejam dari jam 9 sampai jam 10 ada pengaruhnya nggak ke waktu yang jam 10 sampai jam 10.15? Dia nggak ada pengaruh sama sekali. Karena ya udah, nggak peduli mau jam 9 sampai jam 10 ada berapa orang, nggak peduli mau berapa orang yang datang, asalkan di jam 10 sampai jam 10.15 ada 50 orang yang datang. Gitu loh. Jadinya nggak ada sangkut pautnya jam sebelumnya ini dengan jam yang akan datang nanti 10 lewat 10 sampai 10.15. Makanya dengan sifat ini adalah independennya PXU sama dengan K, artinya dengan syarat XT sama dengan N, makanya PXU sama dengan K. Nah, tapi kalau emang ada pengaruhnya antara kedua ini, kita ngitungnya pakai ini, menggunakan pendekatan binomial. Nah, jadinya PX15 sama dengan 50. Ya, kita nggak perlu kita pandang lagi. Informasi yang kemarin, yang waktu sebelumnya itu nggak penting. Karena emang nggak ada pengaruhnya bagi kita. Gitu ya. Ada yang bertanya untuk soal nomor kesekian ini? Cukup ya. Nah, suatu sumber radioaktif memancarkan partikel dengan rata-ratanya 5 partikel per menit, sesuai dengan proses Poisson. Tiap partikel dipancarkan mempunyai probabilitas adalah 0,6 untuk dicatat. Nah, jadinya lambda lambda apa ya, lambda lambda sebelum lah ya, ini lambda sebelum, lambda 0 ya, lambda nolnya itu adalah 5. Sebelum sebelum ini apa namanya apa namanya ya, memancarkan partikel tapi belum tentu dicatat gitu kan ya. Nah, probabilitas tercatatnya adalah 0,6. Nah, jadinya laju laju partikel yang tercatat oleh sistem itu adalah 5 dikali 0,6. Artinya adalah 3. Lambdanya, lajunya adalah 3 per menit. Ini setelah dicatat. Variabel acak NT menyatakan bahwa partikel yang tercatat selama waktu selang ke T. Tentukan probabilitas bahwa ada 10 partikel yang tercatat. Ya, ingat ya, yang tercatat. Jadinya kita pakai lambdanya lambda 1 lah, anggaplah ya. Selama selang waktu 4 menit. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menyinkronkan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Yang pertama ini adalah menit. Kita sinkronkan terhadap yang ditanya adalah menit. Udah sinkron. Jadinya kita lajunya tetap 3. Gitu kan, tetap 3. Jadinya ini 4. Terus yang tanya adalah 10 partikel yang terpancar dan tercatat. Itu 10. Nah, dihitung-hitung adalah hasilnya sekian. Nanti ini E pangkat minus 12, 12 pangkat 10,
per 10 faktorial. Ya, silakan dihitung. Hasilnya sekian. Ada yang tanyain terkait proses Poisson? Gampang ya. Lanjut, kita ke pembahasan kuis. Ya ini saya disclaimer di sini ya. Jangan anggap apa yang saya bicarakan ini benar. Tapi saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk menjawab dengan jawaban yang terbaik. Nomor satu. Gede juga poinnya 20 ya. Matriks peluang transisi satu langkah dinotasikan sebagai P atau PIJ. Sebutkan sifat-sifat matriks transisi PIJ. Nah, sifat-sifatnya adalah yang pertama, sigma, jangan lu deh, PIJ itu dia non-negatif. Atau dalam artian, PIJ itu lebih dari sama dengan nol. Terus yang kedua, sigma terhadap J dari PIJ itu selalu sama dengan satu. Terus yang ketiga, itu peluang transisi PIJ N langkah itu setara dengan P pangkat N. P pangkat N. Terus yang keempat, karena emang PIJ ini adalah suatu probabilitas, ya, karena PIJ adalah suatu probabilitas, maka nilai PIJ di antara 0 sampai 1. Sebenarnya ini gabungan dari ini ya. Gabungan dari ini ya. Lebih dari 0 tapi tidak lebih dari 1. Ya, ingat tidak lebih dari 1. Karena melambangkan suatu probabilitas atau peluang. Terus yang terakhir ini sebenarnya ini aja ya. Apa namanya itu opsional aja lah ya. Di saat kondisi stasioner, pp itu sama dengan pi. Pp ini artinya di saat si peluangnya itu, peluang transisinya itu kita dekatkan transisinya n-nya itu ya kan peluang transisi sebanyak n kali. Nah, n kalinya itu tuh n-nya itu tuh kita upayakan mendekati tak hingga. Nah, makanya ada satu sifat yang mana pp sama dengan pi gitu ya. Nah, ini untuk nomor satu yang saya pahami dari yang saya belajar. Ada yang pengen tanyain untuk nomor satu? Cukup ya. Nomor dua. Apa tadi? Cukup ya? Nomor dua ya. Nomor dua sekarang. Misal XN adalah suatu rantai Markov dengan ruang state 0, 1, 2. Mempunyai matriks peluang adalah bla 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 bla. Nah, hitunglah matriks peluang transisi dua langkah P kuadrat. Ya udah ya tinggal P kali P ya. Ini saya nggak perlu ngajarin lagi. Matriks dikali sama nanti matriks. Yang A. Nanti kalau masalah hitung-hitungan, ya mungkin kalian lebih detail ya. Kalau saya rawan rawan selip kalau masalah hitung-hitungan tuh. Atau enggak, biar lebih lebih afdol lagi, matriks itu bisa dihitung pakai Photomat kan? Pakai Photomat aja yang hitungnya. Biar lebih afdol. Nah, output dari ini, output dari P transisi dua langkah itu adalah ya, P transisi dua langkah itu adalah outputnya adalah matriks juga.
yang mana matriksnya nanti bakal berisi dengan P01, P0, P00, P01 sama P02, P11, P10, P11, P12, P20, P21, P22. Ini sebanyak n langkah, sebanyak dua langkah ya, dua langkah dan seterusnya sebagai sebanyak dua langkah. Nanti outputnya seperti itu. Nah, tentukan probabilitas X3 itu sama dengan satu dan X dengan syarat X1-nya sama dengan satu. Ini transisi dua langkah juga. Sebenarnya kita bisa dapat informasi ini kan artinya adalah P P11 P11 sebanyak dua langkah ya. Sebanyak dua transisi dua langkah. Jadinya adalah P11 sebanyak dua, itu artinya adalah nanti P X3 sama dengan satu, syarat X1 sama dengan satu. Nah, karena ada tiga state, nanti ininya pun tambah-tambahan ada tiga. Nah, ini coba ya. 0, ini waktu ke satu aja. Waktu ke satu. Waktu state. Waktu satu, dua, tiga. State-nya adalah yang waktu ke satu adalah satu, waktu ketiga adalah satu. Nah, ini adalah 0, 1, 2. Jadi ada tiga kemungkinan. Nah, jadi nanti ada tiga penjumlahannya. Coba ya, kita ini dulu. Saya tulis dulu aja. Nah, ini nanti kita pecah menjadi masing-masing ya, kayak kayak yang sebelum-sebelumnya ini ya, mana ya? Kayak sebelum-sebelum ini ya, pecahnya. Mana nih? Lupa lagi. Nah, ini ya kayak gini ya. Tadi kan kita udah nyampe sini ya, pecahin ke sini gitu. Menjadi dua dua section. Nanti hasilnya itu adalah nanti itu adalah P000, P01, kok 0001 sih? P1001 ditambah P11, P11 ditambah P12. P21 ditambah P13, P31. Nah, ini yang nanti tinggal dihitung. Pasti nanti hasil ini bakal sama dengan hasil yang ini nanti. Gitu. Kalau emang kalian hitung. Ini P10 adalah 0,2, 01, 0,2, P11 adalah 0,2, 0,2, P12, 0,6,
21, 0,1, P13. 13 nggak ada ya? Sampai 2 doang, sorry lah. Kalau bahasan ininya. Sampai sini aja ngitungnya. Kalau kebanyakan. Cukup. Sampai sini aja. Ini kan hasilnya adalah 0,04, 0,04, 0,06. Ini 0,14 nanti hasilnya. Oke, ini masih gampang lah ya. Masih enak dicerna. Nah, ini nomor 3. Gambarkan diagram transisi dan tentukan kelas-kelas ekuivalen yang menyatakan komunikasi antar keadaan. Pertama kita buat state 1, 0, 1, 2, 3. 0 ke 0 itu 1. Ya, 0 ke 0. 0 ke 1 ada, 0 ke 1 nggak ada. Udah 0 nggak ngirim informasi kemanapun. Satu ngirim informasi ke 1, ya. Terus satu ngirim ke 0 juga. Satu ngirim ke 0. 0 ngirim ke 2 sama 3. 2 ngirim ke 0. Terus 2 ngirim ke 1. 2 ngirim ke 2 nggak ada. 2 ngirim ke 3. Terus 3 ngirim ke 3. Ada ya. 3 ngirim ke 0. 3 ngirim ke 0. 3 ngirim ke 1. 3 ngirim ke 2 juga. Nah, jadinya bisa kita simpulkan mana sih stat-stat yang ini yang A ya, yang A udah jelas lah nih A nih. Ini gambar, jangan lupa nanti di masing-masing perpindahan ini ditulis ya. Misalnya 1 ke 0 itu kan 1 ke 0 itu kan setengah, ini setengah, ini 0 ke 0 itu 1 gitu kan. Jangan lupa ditulis itu ya. Jangan lupa. Nah, terus tentukan kelas ekuivalen yang menyatakan komunikasi antar keadaan rantai Markov tersebut. Ya, kita pertama definisi 0 ke 1, komunikasi 0 1, komunikasi 1 2, komunikasi 2 3. Ya, sama seperti yang tadi ya. Panjang pembahasannya. Intinya adalah kita ingin melihat melihat apa namanya itu. Nih, melihat apakah masing-masing dari 0 1 1 2 sama 2 3 ini saling saling mengirim mengirim informasi apa enggak. Kalau emang tidak saling mengirim informasi, tandanya dia dia apa namanya? Dia itu tidak berkomunikasi. Ya, tidak mengirim informasi artinya tidak berkomunikasi. Gitu ya, intinya itu seperti itu. Jangan lupa dikerjakan aja karena emang waktunya juga udah malam juga ya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau emang misalnya tidak dapat, dibuatlah dalam kelas-kelas ekuivalennya. Misalnya, anggaplah ya, ini kita anggap aja, karena saya belum coba ngitung juga. Anggaplah ini berkomunikasi, ini tidak berkomunikasi, dan ini berkomunikasi. Jadinya ada 2 kelas ekuivalen. Yang pertama, kelas pertama adalah 0 dan 1, dan kelas yang kedua adalah kelas 2 dan 3. Gitu ya. Anggaplah kalau emang semisal ini nggak berkomunikasi ya, tapi anggapan. Tapi kalau emang semua berkomunikasi gitu kan ya, 0 1 2 3, jadinya cuman satu kelas ekuivalen gitu. Nah, nomor 4, ada yang pengen tanya nggak di sini? Takutnya cepetan kan? Ada yang pengen tanyain?
Nah, nomor 4. Pembajak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Ternyata X mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter theta senilai 150, di mana satuannya adalah jam. Tentukan peluang satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak. A. Berfungsi lebih dari 160 jam. Ya ini saya dapat apa namanya ini orat-oratannya apa namanya contoh soalnya udah dikerjakan juga sama si orangnya gitu kan ya. Jadi kita tinggal P X lebih dari sama dengan 160. Ya kalau lebih dari kita menggunakan fungsi survival ya kalau emang kalian masih ingat ya. Kan kalau kurang dari kan fungsi ini ya eh, PX ya. PX lebih dari X kecil itu sama dengan FX. Ini kurang dari. Ya. Ini sama dengan S 160. S 160 adalah EXP min theta X. EXP min theta, tetanya langsung masukin ya. 1600 dikali sama X-nya adalah 1500. Itulah kali 150 ya. Nah, udah ya, jangan jangan kebalik. Nanti EXP-nya hasilnya sekian. Terus ya untuk yang B, paling lama 150 jam. Nah, udah ya. Didapatkan hasil. Nah, kalau C, PX-nya di antara 144 apa nih? 1600. Jadinya ini sama dengan F1400. Sabar ya. S harusnya S ya, bukan FVS ya. Kalau kurang kalau pakai F itu yang 1600 dulu. 1400 gitu. Nanti dimasukin aja sama seperti yang di atas ini F-nya rumusnya satu mini XP theta kali X. Itu. Ada pertanyaan untuk pembacak uh, eksponensial. Nah, tadi kenapa saya bilang di awal eksponensial itu tidak begitu susah? Karena variasi soal untuk sekarang ini masih sedikit. Nanti variasinya banyak itu pas udah masuk ke sesi UAS. Itu variasi soalnya lumayan banyak. Lanjut ya ke nomor terakhir. Nomor 5, karyawan pada penerbit majalah bagian langganan mencatat rata-rata adalah 60 langganan, 6 langganan, 6 langganan baru per hari. Banyak yang langganan baru mendaftar diri per hari mengikuti passion Poison. Ya, jadinya anggaplah X ya. X mengikuti Poison dengan Lambda. Setiap langganan baru akan menjadi langganan setahun atau enggak 2 tahun. Jadinya ada dua golongan yang golongan setahun sama golongan 2 tahun. Dengan probabilitasnya adalah 2/3 untuk setahun, sepertiga untuk 2 tahun. Jika karyawan itu akan mendapatkan bonus A rupiah, ya, jadinya probabilitas probabilitas 1 tahun
itu sama dengan 2/3. Probabilitas 2 tahun itu adalah sepertiga. Terus bila mendapat karyawan, mendapat langganan 1 tahun, itu dapat 1 tahun itu setara dengan A rupiah. Dan 2 tahun itu setara dengan B rupiah. Maka tentukan harapan besar bonus yang akan diterima selama selang waktu T tahun. Ya kan? Nah, intinya adalah karena dia mengikuti distribusi Poisson, yang mana distribusi Poisson ini berkaitan dengan selang waktu T, jadinya Poissonnya adalah Poisson mu T. Mu T. Nah, kita mencari dulu rata-rata lajunya itu adalah 6 langganannya. Jadinya ekspektasinya adalah mu T. Nah, jadinya adalah 6 dikali sama T. 6T. Jadinya rata-rata rata-rata apa namanya itu? Rata-rata dari kedatangannya itu ya, kedatangan orangnya itu adalah 6T. Ya, T-nya adalah nanti mengikuti harinya. Misalnya harinya 4, tandanya selama 4 hari itu ada 24 orang yang datang. Gitu ya. Lalu kita bisa menghitung lagi. Karena emang rata-rata orang yang datang adalah 6T, 6T ini ada dua kemungkinan. Ya, 6T ini dua kemungkinan. Kemungkinan yang 1 tahun sama kemungkinan yang 2 tahun. Nah, untuk yang 2 tahun itu sama dengan sepertiga dikali 6T. Dapatnya adalah berapa tuh ya? 2T ya, 2T, 2T. Dan untuk yang 1 tahun itu adalah 2/3 kali 6T sama dengan 4T. Ya kalau dijumlahin ya jadi 6T ya. Nah lalu harapan besar bonusnya satu satu orang 1 tahun itu dapat A rupiah. Untuk 2 tahun itu dapat kembali ya ya 2 tahun dapat B rupiah. Nah jadinya besar harapannya harapan itu sama dengan A dikali 4T ditambah sama B dikali 2T. Ini sama dengan 4 4AT ditambah 2BT atau 4A plus 2B dikali T. Nah, nanti misalnya ya, dalam 4 hari, ya bonus bonus karyawannya adalah ya tinggal dikali 4 aja nanti si total jumlahnya, ya kan? Nah, itulah nanti ini jawaban akhirnya. Karena emang nggak dikasih tahu ya A-nya berapa, B-nya berapa, dan T-nya juga berapa. Gitu. Ada yang pengen tanyain untuk nomor 5? Terima kasih. Nah, kalau emang nomor 5 nggak tanyain, pertanyaan terakhir, ada yang pengen tanyain untuk secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Kalau emang pengen nanya lebih lanjut, silahkan PC aja. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Malam-malam juga nggak apa-apa, atau besok pun nggak masalah. Yang penting jangan setelah pas setelah UTS-nya ya. Kan nggak guna juga ya. Kan kalian kan UTS hari Selasa ya. Jadinya waktu belajar malam ini dan besok setelah UTS gitu. Ada yang pengen tanyain nggak?
Kalau emang tidak ada, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi proses stokastik sesi UAS, sesi UTS. Nanti kita bertemu lagi di sesi UAS di matkul Statmat dan Prostok. Jadinya jangan bosan-bosan bertemu dengan saya karena emang saya megang dua matkul gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Lena. Sama-sama.
atau biasanya kita nulisnya bisa PIJ gini ya.